Pernah nggak sih kamu beli speaker murah yang katanya punya suara mantap, tapi begitu dinyalain, suara vokalnya tenggelam, bassnya pecah, dan bluetoothnya malah lebih sering tiba-tiba putus. Tapi gimana kalau saya bilang ada satu speaker yang harganya masuk akal, desainnya cakep, dan yang paling penting suaranya bisa bikin kamu bilang, "Loh, ini speaker sejutaan, kok bisa gini?" Kenalin, ini Kisonly U2500 PT. Tapi apakah dia beneran sebagus itu? Atau cuma gimmick marketing? Di era dimana produk audio bermunculan kayak mie instan murah, cepet, dan kadang cuma buat numpang lewat di telinga kita, sering jadi korban. Speaker-speaker budget kadang tampil gaya, tapi begitu dipakai, suaranya cempreng, delay di Bluetooth, daya tahan pas-pasan. Saya juga pernah frustasi, mau denger lagu enak, malah jadi pengen banting si speaker. Mau nonton film, suaranya gak sinkron sama bibir aktornya. Dari situlah pencarian ini dimulai. Saya coba cari-cari di marketplace, sampai akhirnya saya ketemu dengan Kisonly U2500 PT ini. Lalu saya lihat reviewnya dengan rating 4,7 dari 5. Kira-kira gini isi review dari orang-orang yang udah pernah pesan speaker ini. Kirain pas datang barangnya besar, nggak taunya kecil banget, hehehe. Tapi untuk suara bagus, terus ngebass juga, sepadan dengan harganya, dan terima kasih. Lanjut, alhamdulillah akhirnya paketanku sampai juga di Lombok. Packingnya bagus banget. Semoga awet terus, sumpah barangnya bagus banget. Terima kasih banyak Kisonly. Suaranya mantap, kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Ketiga, kita coba baca juga ya. Biarpun kecil, tapi suaranya gede banget. Ada berbagai macam model play, mulai dari Bluetooth, AUX, USB, SD card, sampai FM radio. Ada remote-nya juga, biar kita nggak perlu repot-repot pencet tombol fisik. Oke, harganya murah. Pas dapat flash sale, pengirimannya juga sat. Puas sekali dengan produknya. Nah, dari sini saya mulai berpikir ya, apakah saya akan coba dengan berekspektasi yang tidak terlalu tinggi dengan speaker ini. Dan saya memutuskan untuk membeli speaker ini. Saya mau cobain review tipis-tipis speaker ini buat 3 hal. Yang pertama, dengerin musik, terus nonton film, dan main game. Nah, untuk mencoba dengerin musik, kita langsung colokan aja pakai kepala charger, masuk ke stop kontak, dan kabel AUX-nya kita langsung colok saja ke HP. Sebentar dulu, kita cari-cari untuk musik yang no copyright ya. Yang pasti nanti saya pilih yang agak ngebas-ngebas, biar langsung kelihatan speaker ini apakah worth it atau tidak buat kalian nantinya mau atau yang mau kita saranin buat beli. Oke, lanjut kita cobain untuk nonton film. Mungkin kalau di kalian suaranya enggak. Ini adalah persepsi atau nilai saya ke speaker ini ketika saya mendengarkan dari suara di filmnya. Jernih dan juga bassnya masuk, suara di aktornya pas ngomong itu juga sama mimiknya. Menurut saya masuk juga speaker ini dengan 100 ribuan. Dan lanjut kita tes yang terakhir, coba main game Valorant. Kadang-kadang juga bisa ya 100 ribuan bisa dapat speaker bagus yang kayak gini. Saya pede juga sih merekomendasikan kepada kalian, barangkali mau samaan. Nanti saya cantumkan deskripsinya, link di deskripsinya. Lumayan juga ini, suaranya jelas,
bassnya dapet. Oke, kita sudah melakukan tes untuk 3 percobaan tadi ya. Jadi, apakah speaker ini bisa menebus semua trauma audio saya sebelumnya? Menurut saya, ya. Tapi ada beberapa catatan. Untuk casual listening, ini sangat mumpuni dengan harga 100 ribuan untuk film dan game, asal bukan game yang kompetitif, selagi itu have fun, itu nggak ada masalah. Berapa ada tadi delay, tapi itu sangat minim. Untuk mendengarkan musik di ruangan studio atau buat ruangan, sebenarnya cukup ngebas dan nggak cempreng gitu. Yang jelas speaker U2500 BT ini menurut saya bukan speaker gimmick. Dia speaker jujur, nggak neko-neko, tahu cara bikin senyum saat musik diputar. Ya, itu yang saya rasakan. Kalau kamu mungkin capek dikecewakan sama speaker murahan, mungkin sekarang waktunya kasih kesempatan buat Kisonly U2500 BT. Bukan karena dia paling keren, tapi karena dia cukup berani untuk jujur dan ngasih garansi juga 1 tahun. Kecil tapi niat, itu yang bisa saya gambarkan kepada speaker ini. Dan untuk link pembelian saya cantumkan di deskripsi. Dan itulah review singkat dari kita. Semoga kalian juga terhibur dan menambah wawasan tentang speaker. Oke, jangan lupa subscribe kalau kamu suka video ini, dan tetap pantengin YouTube kita buat update informasi produk-produk lainnya. See you.